Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Video saat ini adalah episode yang kedua dari judul besar Lagi-lagi Soal Persepuluhan. Subtema saya hari ini adalah kamu Kristen murni kasih karunia atau campuran. Saya membuat video ini karena saya menyaksikan ada begitu banyak pengajar pendeta, khususnya yang menerima dan menikmati persepuluhan bersama keluarganya, telah demikian dalam, telah demikian jauh menyeret jemaat sebagai pengikutnya, tersesat, tidak hidup secara murni di hadapan Tuhan sebagai pewaris keselamatan karena kasih karunia Yesus Kristus Tuhan. Mari kita bahas sekarang. Saya bacakan lebih dulu dari 1 Petrus pasal kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya terlalu banyak mengecap kebaikan Tuhan. Dan saya yakin orang-orang yang demikian ini selalu merindukan, seperti bayi yang baru lahir, merindukan hal-hal yang rohani, susu yang murni, hal-hal yang rohani, agar supaya mereka bisa bertumbuh, bahkan beroleh keselamatan. Bapak Ibu, saya menyarankan lewat video kali ini, ralat segera ajaranmu, hai kawan-kawan, para pendeta, mengenai persepuluhan. Sebab Anda telah menarik terlalu dalam. Mereka kembali ke hukum Taurat. Tonton video saya episode yang pertama. Anda terlalu dalam, terlalu jauh menarik mereka kembali untuk melakukan hukum Taurat yang seharusnya sudah tidak perlu hal persepuluhan dilakukan. Sebab Yesus Kristus Tuhan memberikan ruang untuk Anda menunjukkan cintanya kepada Kristus dengan membawa persembahan lewat persembahan kasih yang ada pada Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Bapak Ibu, ajaran mengenai persepuluhan, perintah ini oleh Tuhan hanya dikhususkan, yang pertama, untuk 12 suku Israel saja. Kedua, perintah tentang persepuluhan itu terkait dengan tanah Kanaan saja sebagai negeri yang oleh Tuhan dijanjikan diberikan kepada Abraham dan anak cucu cicit keturunannya. Yang ketiga, tentang persepuluhan
ini hanya terkait dengan suku Lewi yang ditugaskan bekerja di kemah pertemuan. Bapak Ibu, dari 3 hal ini, mari kita teliti satu-satu. Yang pertama, untuk 12 suku. Kita saksikan lebih dulu Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai 10. Itu judul bacaannya tentang orang Lewi. Maaf kata, pendeta yang bukan suku Lewi jangan ikut-ikut. Ya, ini untuk orang Lewi. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eliezer, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak, jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eliezer dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Saya berhenti dulu, saya terangkan dulu, berarti di dalam suku Lewi ini ada 2 jabatan. Yang boleh jadi imam itu harus keturunan dari laki-lakinya Harun, anaknya laki-laki Harun, cucu laki-lakinya Harun, cicitnya laki-laki Harun. Itu yang jadi imam, itu yang jadi pendeta. Tetapi suku Lewi yang bukan dari Harun, tapi suku Lewi, etnis Lewi, itu disebut suku Lewi adalah orang-orang yang harus diserahkan menjadi pembantu, menjadi asisten imam dari Imam Harun dan anak-anaknya. Ya, jumlahnya banyak, lebih banyak daripada imam. Itulah yang ditugasi oleh Tuhan mengerjakan pekerjaannya, yaitu jabatannya pada kemah suci. Dan kepada suku Lewi inilah yang bukan imam, bukan pendeta, Tuhan berikan persepuluhan. Nah, nanti kita akan menjawab, bagaimana imam bisa hidup kalau imam tidak menerima persepuluhan. Imam itu mewakili Tuhan. Ya, imam mewakili Tuhan, pendeta ditempatkan di tempat yang sangat terhormat. Suku Lewi yang terima 100% persepuluhan diwajibkan mempersembahkan kepada Tuhan 10% dari persepuluhan itu. Dipersembahkan kepada Tuhan lewat Imam Harun dan anak-anaknya. Ya, jadi pendeta tidak terima 100%. Dia terima 10% dari persepuluhan total. Lanjut ayat ke-8. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Bapak Ibu,
Itulah perintah untuk 12 suku ketika Tuhan membagi warisan tanah. 12 suku itu Tuhan milih suku Lewi untuk pekerjaan jabatan di kemah pertemuan atau kemah suci. Mereka tidak boleh kerja di dunia sekuler. Untuk itu, mereka kan tetap harus bisa hidup, makan, minum, dan kehidupan mereka. Tuhan perintahkan 11 suku yang lain bawa 10% hasil mereka dari tanah Kanaan diberikan, dipersembahkan untuk keperluan kehidupan suku Lewi. Imam bagaimana? Imam atau pendeta Harun dan anak-anaknya, para pendeta ini hidupnya lewat persembahan dari suku Lewi yang setelah mengumpulkan 100% persepuluhan orang Israel, 10%-nya dipersembahkan kepada Tuhan dan diterimakan lewat Harun dan anak-anaknya. Bapak Ibu, kita lihat sekarang Bilangan pasal 18. Apakah keterangan saya itu benar? Ya. Bilangan pasal 18 mulai ayat 20 sampai 24 lebih dulu, ya. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Klop ya dengan keterangan saya, yang terima persepuluhan itu adalah suku Lewi, Bani Lewi yang bukan imam, ya, karena mereka mengerjakan pekerjaan jabatannya pada kemah suci atau kemah pertemuan. Lanjut 22, maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Mereka tidak punya tanah warisan, tetapi milik pusakanya adalah Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Nah, Bapak Ibu, kalau persepuluhan itu kemudian diberikan kepada suku Lewi yang bukan imam, bukan pendeta, bagaimana pendeta? Bagaimana imam Harun dan anak-anaknya? Kita lanjutkan ayat 25 sampai dengan 28. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. 10% dari persepuluhan total tadi. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu
sama seperti gandum dari tempat pengirikan, dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Nah, Bapak Ibu, itu jawaban saya. Bagaimana hidup para imam, para pendeta, Imam Harun dan anak-anaknya? Kalau mereka bukan yang menerima total persembahan persepuluhan orang Israel, tetapi adalah suku Lewi yang sebagai pekerja di kemah suci atau kemah pertemuan. Ternyata Imam Harun dan anak-anaknya, para pendeta, justru ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang paling terhormat, mewakili Tuhan, ya. Tetapi tidak serakah dengan harta, ya. Mereka mewakili Tuhan, menerima persembahan khusus dari suku Lewi, yaitu suku Lewi diperintahkan dari total persembahan persepuluhan Israel, 10% dipersembahkan kepada Tuhan lewat Imam Harun dan anak-anaknya. Bapak Ibu, poin yang kedua sekarang. Terkait dengan panen dari tanah Kanaan. Bapak Ibu, kita lihat Yosua pasal yang ke-5. Ayat 5 sampai dengan 12. Ini cerita bangsa Israel nyebrang Sungai Yordan, ya. Ya, dia harus nyebrang ke Sungai Yordan. Posisinya negeri Kanaan itu harus nyebrang Sungai Yordan dulu baru masuk negeri Kanaan. Nah, ini ceritanya. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu. Saudara, garis bawahi ayat 11. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berteh gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan
yang dihasilkan tanah Kanaan. Bapak Ibu, itulah buktinya bahwa persepuluhan itu juga terkait erat dengan negeri Kanaan. Sebab ketika orang Israel itu berjalan selama 40 tahun di padang gurun, orang Israel ini diransum oleh Tuhan lewat mana, roti yang turun dari surga untuk kehidupan mereka. Tetapi begitu mereka menyeberang sungai Yordan, Tuhan membawa mereka lewat Yosua nyebrang sungai Yordan, mereka masuk ke negeri yang dijanjikan, dan negeri ini kemudian memberikan hasil dan mereka menikmati berteh gandum dari negeri yang dijanjikan itu. Maka sejak hari itu mana tidak turun lagi, sebab negeri yang dijanjikan telah bisa menghidupi orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu, untuk meyakinkan keterangan saya ini benar, saya mau bacakan Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Saya ingin membuktikan bahwa ketika mereka belum nyebrang Sungai Yordan, mereka itu belum bisa mempersembahkan buah sulung, belum bisa mempersembahkan persembahan persepuluhan. Di mana ayatnya? Ayatnya ada pada Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Judul bacaannya mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri, kata apabila ya, bicara tentang waktu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Jadi jumlahnya tidak banyak, bukan semua hasilmu di Januari diberikan Februari, bukan, tetapi dalam bakul. Bukan berarti 1 hektar hasil panenmu harus diserahkan semuanya, bukan. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Nah, Bapak Ibu, ayat ini membuktikan ya, itu terkait dengan apa? Dengan negeri Kanaan. Didahului dengan kata apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, yaitu negeri Kanaan. Sedangkan Anda dan saya tidak tinggal di negeri Kanaan. Otomatis kita berkesimpulan yang sama, yang benar, bahwa perintah itu bukan untuk kita, tetapi untuk 12 suku yang diberi negeri Kanaan, dan untuk suku Lewi yang diberi tugas untuk pekerjaan di kemah suci atau kemah pertemuan. Bapak Ibu, poin yang ketiga. Terkait dengan kemah pertemuan atau kemah suci. Bilangan pasal 18 ayat 21. Saya ulang lebih dulu, saya bacakan Bilangan pasal 18 ayat 21, jelas berkata demikian. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Bapak Ibu perhatikan sebutan yang untuk Bani Lewi adalah untuk suku Lewi yang pekerja, yang penata layanan, yang bukan imam.
bukan dari anak laki-laki Harun, tetapi suku Lewi yang tidak bisa jadi imam, ya, yang jumlahnya banyak, yang harus diserahkan kepada Imam Harun dan anak-anaknya untuk menjadi pembantu mereka di kemah pertemuan. Bapak Ibu, sekarang saya tunjukkan Ulangan pasal 26 ayat 12 dan 13, ya. Ini mengenai persembahan persepuluhan. Saya bacakan. Judul bacaannya persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang-orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Ada 4 pribadi yang dipelihara oleh Tuhan, sehingga kita berkesimpulan sesungguhnya persepuluhan untuk urusan perut, untuk urusan hidup. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku, tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Bapak Ibu, inilah ketiga alasan bahwa persepuluhan hanya dikhususkan untuk 12 suku. Untuk suku Lewi, yang juga terkait dengan tanah Kanaan, juga terkait dengan kemah pertemuan. Nah, sekarang poin penutupnya. Poin yang keempat. Ayat-ayat lain yang perlu kita perhatikan terkait dengan hukum Taurat. Jika Anda mengajar jemaatmu untuk kembali melakukan persepuluhan yang termasuk hukum Taurat, ini akan membahayakan sekali tentang keselamatan mereka. Mengapa? Karena di sini yang perlu kita perhatikan dari banyak ayat Alkitab, hanya saya ambil beberapa. Yaitu Yohanes pasal 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, pastilah sebagai orang Kristen, Anda tahu bahwa keselamatan adalah hal yang utama di dalam kehidupan kita. Pasti kita akan memilih ikut kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kemudian Kisah Rasul 13 ayat 37 dan sampai dengan 39. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa lewat Tuhan Yesus kita baru diberitakan pengampunan dosa. Dan lewat Dia pula kita dibebaskan dari segala dosa yang kita tidak bisa dapat dari hukum Musa, dari hukum Taurat. Oleh karena itu harusnya setiap pendeta pengajar, termasuk yang mengajarkan tentang persepuluhan, mulai meninggalkan ajarannya. Mulai menarik mereka dekat dan menjadi umat Kristiani yang murni, kasih karunia,
dengan mewujud nyatakan cintanya kepada Kristus lewat persembahan kasih yang dia sudah ajarkan pada Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Bapak Ibu, kita lihat juga Rasul Paulus mengajarkan kepada saudara dan saya lewat Galatia pasal 3 ayat 13. Dan ini menjadi pengakuan iman kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu, perhatikan betapa luar biasanya Yesus Kristus Tuhan berkenan mati di atas kayu salib karena saudara dan saya. Dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sekarang ada banyak pengajar yang kembali ingin ajarkan agar supaya banyak anak-anak Tuhan melakukan aturan dan ketentuan hukum Taurat yang punya potensi mengecewakan sang penebus yang telah mati di atas kayu salib oleh karena hukum Taurat. Bapak Ibu, saya bacakan lebih dulu. Galatia 3, 23, 25. Rasul Paulus menegaskan lagi setelah dia mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang, iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Kita harus di bawah pengawasan kasih karunia. Dan ada begitu banyak Yesus Kristus Tuhan merombak, merubah, mereformasi ketentuan-ketentuan hukum Taurat, termasuk Rasul Paulus. Penutupnya saya ingin bacakan Galatia pasal yang kedua, ayat 16 sampai dengan 21. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Perhatikan ayat 18, pengakuan daripada Rasul Paulus. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Artinya, Rasul Paulus juga mengakui bahwa ada banyak aturan dan ketentuan hukum Taurat yang oleh Rasul Paulus itu dirombak. Sehingga dia berkata, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah.
aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu, saya menyadari hidup ini adalah pilihan. Semua terserah kepada Anda masing-masing untuk memilih. Saya hanya bisa berdoa. Semoga pilihan Anda benar dan Anda selamat. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya sebagai saya. Shalom.